Pasca menjalani pembekuan sel telur atau dalam istilah medis dikenal dengan sebutan kriopreservasi oosit yang dilakukannya di tahun kemarin, aktris cantik Luna Maya membagikan pengalamannya saat harus menjalani suntik hormon selama 10 hari. Lantas, benarkah ada perubahan mood yang dirasakan Luna pasca menjalani metode tersebut? Dan seperti apa bahaya atau resiko pembekuan sel telur menurut kacamata dokter? Di sisi lain, metode pembekuan sel telur yang dilakukan Luna rupanya sudah dilakukan sebanyak 2 kali yang berlangsung di tahun yang sama. Lantas, apa hal yang melatar belakangi Luna untuk melakukan upaya tersebut? Dan seperti apa pula Luna yang menilai banyaknya warganet yang mencampuri urusan pribadinya perihal pernikahan? Ya, Luna Maya sendiri kini sedang disibukkan dengan bisnis dan dunia entertain yang kini dijalaninya bersamaan. Lantas, adakah kesulitan yang dirasakan Luna untuk beradaptasi di dunia entertain? Dan seperti apa dukungan yang diberikan orang tua Luna perihal jodoh dan juga kesibukan yang kini dijalaninya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tak ayal membuat beberapa hal yang dulunya bisa dibilang hanya mimpi, kini bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Ya, sejalan dengan hal tersebut, aktris cantik Luna Maya rupanya juga berkesempatan untuk melakukan metode yang bisa dibilang cukup canggih, yaitu pembekuan sel telur atau dalam dunia medis dikenal dengan nama kriopreservasi oosit. Pembekuan sel telur rupanya sudah dilakukan wanita asal Bali ini di pertengahan tahun kemarin, bertempat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ditemui kemarin kepada tim Intens Investigasi, Luna pun membagikan pengalamannya dan juga efek ataupun imbas pasca melakukan metode yang terbilang canggih tersebut. Udah, kamu kemana aja? Udah tahun lalu 2 kali. Ceritanya Apa tuh? dalam buku pasal telur. Ya jaga-jaga aja. Sedia payung sebelum hujan. Ya mumpung ada yang mensupport dan aku juga pengen encourage juga perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin sebenarnya pertama punya kondisi kesehatan. Ini kan disarankan ya yang let's say mungkin dia harus kemo, mungkin dia harus ada operasi yang I don't know, aku bukan dokter, aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kondisi kesehatan. Jadi aku pikir it's a good procedure lah ya. Terus kedua, mungkin ingin menunda kehamilan karena ingin mengejar karir. Mungkin jadi tulang punggung keluarga, mungkin punya cita-cita yang ingin dia capai, tapi dia one day pengen berkeluarga, jadi mendingan di-keep dulu yang masih bagusnya, dan itu bisa dipakai one day. Jadi alasan-alasan itu sebenarnya menurut aku sangat membantu kita perempuan-perempuan untuk masih memiliki harapan dan cita-cita untuk berkeluarga one day. So I think I should do it walaupun harusnya di usia 30 awal, tapi nggak ada kata menyesal. Bagus kemarin masih bagus, masih kondisinya bagus, dapatnya banyak, aku pikir ya blessing ya. Enggak sih, selama 10 hari kita suntik hormon aja, istirahat aja. Karena suntik hormon badan jadi bengkak, terus moodnya swing karena hormon ya, jadi aku pikir ya itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya,
Pembekuan sel telur atau egg freezing yang dilakukan Luna merupakan metode yang bisa dilakukan seorang wanita yang ingin menunda kehamilannya dengan berbagai alasan. Seperti diketahui, Luna sendiri memang belum juga terlihat mengumumkan siapa pria yang berhasil mencuri hatinya pasca putus dari Reno Barak. Namun, gadis cantik Bali ini pun tetap memiliki keinginan untuk hamil dan melahirkan bayi dari rahimnya sendiri. Lantas seperti apa kata dokter melihat upaya pembekuan sel telur yang dilakukan Luna Maya? Dan benarkah ada resiko ataupun bahaya yang ditimbulkan bagi seseorang yang melakukan pembekuan sel telur tersebut? Aku sih masih bisa hamil selama kita menstruasi masih bisa hamil. Maksudnya itu bukan oh sekarang aku nggak bisa hamil, aku kan masih menstruasi, berarti aku masih bisa hamil, dan semua perempuan yang masih menstruasi masih bisa hamil. Dan aku pikir program IVF ini ya lebih apa ya, mungkin nggak tahu juga ya. Kalau dari sisi aku sih, karena gini, semakin tua perempuan, semakin lama kita menstruasi kan sel telurnya semakin berkurang ya. Jadi dia keluar dari menstruasi tuh berkurang. Nanti makanya menopause sel telurnya tidak ada gitu. Jadi sebelum itu terjadi kita udah pilihin yang bagus-bagus. Jadi pada saat kita pengen IVF udah yang terbaik lah ibaratnya yang kita punya. Satu upaya untuk menyimpan sel telur ya. Kenapa perlu disimpan? Karena pada seorang wanita itu ada usia reproduktif. Untuk beberapa wanita yang memang belum siap untuk hamil, jadi ini ada beberapa indikasi untuk dibekukan sel telur. Pertama adalah wanita yang memang punya masalah dengan sel telur, misalnya wanita dengan penyakit kanker, memang belum punya, artinya masih mau menyimpan untuk di kemudian hari, tidak terlalu kompleks ya begitu. Jadi yang tahapan yang memang panjang adalah tahapan mulai menstimulasi sel telurnya sebelum dia dibekukan ya. Jadi sel telur itu didapatkan dari telur yang matang atau telur yang siap untuk ovulasi. Jadi biasanya kita picu dimulai hari kedua atau hari ketiga mens. Jadi ada medium-medium khusus di freezing atau dibekukan. Ya, setelah itu nanti dikasih label, dikode diberi identitas, kemudian disimpan dalam tabung nitrogen cair tadi ya. Dan setelah itu nanti tinggal di-maintain. Sejauh ini nggak ada ya, jadi kan ini prosesnya sebenarnya proses seperti proses bayi tabung, hanya tahapannya dia belum dikawinkan dengan spermanya begitu, jadi tidak bisa dijadikan embrio, jadi hanya dipanen telurnya kemudian disimpan, jadi tidak ada efek sampingnya ya, hanya pada efek paling pada saat tindakan pemberian stimulasi itu kadang bisa terjadi hiperstimulasi, tapi itu jarang terjadi, kemudian bisa saja terjadi pada saat tindakan ovum pick up ya, itu karena dengan pembiusan ada tindakan invasif, ada jarum yang masuk, bisa ada risiko anestesi, risiko infeksi, risiko perdarahan itu bisa terjadi, tapi itu bisa kita minimalkan. Kemudian ya sisanya tinggal penyimpanan sel telur tadi. Jadi penyimpanan sel telur itu memang harus terjaga betul ya suhunya, cairannya, dan itu memang harus di lab atau di klinik yang memang bisa stabil ya kondisinya. Jadi itu bisa bertahun-tahun disimpan. Di sisi lain, metode pembekuan sel telur yang dilakukan Luna rupanya sudah dilakukannya sebanyak 2 kali yang berlangsung di tahun yang sama. Lantas apa yang melatar belakangi Luna untuk melakukan upaya tersebut? Seperti apa pula Luna yang menilai masih banyaknya warganet yang mencampuri urusan pribadinya perihal pernikahan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, metode pembekuan sel telur atau egg freezing yang dilakukan Luna Maya
Rupanya sudah dilakukan aktris cantik asal Bali ini sebanyak 2 kali yang dilakukannya di tahun yang sama. Luna Maya sendiri pun sempat beralasan jika faktor utama ia melakukan metode tersebut lantaran kesibukannya sebagai pengusaha dan juga kegiatannya di dunia entertainment. Meski begitu, dari wawancara Luna bersama rekannya Maya Estianty juga terungkap fakta yang mengejutkan, di mana mantan kekasih Ariel Noah ini pun tengah dekat dengan seorang pria. Lantas, siapakah sosok lelaki yang kini tengah dekat dengan Luna Maya? Dan benarkah pria tersebut yang melatar belakangi Luna untuk melakukan metode pembekuan sel telur? Ya maksudnya ada rahasia. Iya. Rahasianya apa nggak tahu. Jomblo nggak ya? Jomblo nggak ya? Kalau ada spill dong Kak. Aduh, spill apa tuh? Spill apa gitu? Apa ya? Ya kalau deket-deket adalah gini-gini masih laku juga kok. Nggak sejomblo-jomblo itu juga. Tapi enggak lah, aku belum mau spill kalau akunya mantep sih. Karena mungkin juga akunya masih sibuk sama kerjaan, sama kantor, sama kerjaan. Jadi somehow belum kepikiran ya. Ada kepikiran, tapi kok waktunya tuh kayak nggak tepat tuh. Aku pikir ya didoain aja lah, doain karena aku pikir semua perempuan kan pasti pengen lah berkeluarga, menjadi seorang perempuan yang seutuhnya. Bisa normal, kalau ternyata normal jadi ya kan nggak perlu. Kalau ternyata kita pikir ya udahlah IVF aja ya kan ada telurnya udah ada. Jadi tinggal IVF aja. Itu belum di-decide, pasangannya dulu bro. Di sisi lain, nama aktris cantik Luna Maya memang terbilang betah untuk menjomblo. Ya, meski dihadapkan dengan umurnya yang akan segera menginjak usia 39 tahun atau kerap dihadapkan dengan bulian warganet yang memintanya untuk segera menikah, hingga banyaknya fans yang juga belum bisa move on terkait hubungannya dengan sang mantan Ariel Noah. Hati pemilik nama lengkap Luna Maya Sugeng ini pun agaknya memang tidak tergerak untuk segera mengakhiri masa lajangnya. Kita serahin sama Tuhan aja lah kalau dikasihnya tahun ini, which is berapa hari lagi. Saya bilang kan, maksudnya ya kan udah banyak lah wawancara-wawancara saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti besok tuh apa yang besok yang akan terjadi gitu. Kalau dikasih tanya-tanya ya pengennya kalau bisa besok ya siapa nggak mau sih gitu. Perempuan, saya nggak munafik gitu. Cuma memang ini masalah kesempatannya belum deket sama saya. Terus kedua juga saya mungkin adalah perempuan modern dan masa kini yang mungkin saya pikir kalau belum terjadi dan belum ada signal ya udah saya bekerja aja. Toh saya tidak akan kekurangan sedikit pun tanpa itu. Jadi tidak menjadi penghalang saya untuk tersiksa dan saya dibully, kapan nikah itu, dan itu tidak pernah saya dengerin lah. Itu cuma kayak angin just lewat gitu. Aku nggak takut sih, aku cuma takut aku takut cuma ibuku kenapa-napa. Itu aja yang aku paling takut. That's the only thing. My family, my mom. Kalau yang lain sih udah ikhlas ya, udah nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau memaksakan untuk sesuatu hal yang ini kan idealnya di Indonesia, di Timur perempuan berkeluarga, idealnya di usia 25 ke atas, idealnya, walaupun banyak yang di bawah ya. Tapi kalaupun ada yang lewat di 30-an, nggak apa-apa juga kan, karena semua orang tuh punya hak dan punya keinginan, punya hak untuk meraih apa yang dia pikir terbaik untuk dia. Jadi aku pikir ideal yang ada di society kita belum tentu tepat untuk setiap individu yang ada. Kebetulan belum tepat di aku. Jadi aku tidak mau sekedar memuaskan keidealisme masyarakat, yaitu menikah, berkeluarga.
tapi memilih pasangan yang salah atau sekedar milih atau ternyata sebenarnya aku nggak siap tapi ya udah deh, oke, just do it gitu loh. Kan harus dua orang saling mau ya, dan dua orang harus saling mengusahakan untuk itu terjadi. Mungkin saat ini nih, aku nggak tahu besok, aku nggak tahu lusa, aku nggak tahu bulan depan, aku nggak tahu tahun depan. Untuk saat ini belum punya atensi yang lebih untuk aku lakuin gitu loh. Dan mungkin juga tidak ada pasangan yang memiliki atensi yang sama untuk ke situ gitu. Itu aja sih. Dan aku harap sih kita bisa respect dengan keputusan orang ya, bahwa apa yang menjadi kehidupan yang aku jalanin ini tidak berharga atau tidak punya keberkahan dibandingin yang melakukan itu sih. Tapi again, ya doain aja, karena itu pasti impian semua perempuan ya. Tapi kita harus ikhlas, apapun yang terjadi harus ikhlas, harus menerima kalau itu bukan jalan setiap manusia tuh sama. Di sisi lain, Luna Maya sendiri kini sedang disibukkan dengan bisnis dan juga dunia entertain yang dijalaninya secara bersamaan. Lantas adakah kesulitan yang dirasakan Luna untuk beradaptasi di dunia entertain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggalkan metode pembekuan sel telur yang dijalani Luna Maya, artis cantik asal Bali ini pun tengah disibukkan dengan 2 kegiatan yang harus dijalaninya bersamaan. Ya, fokus menjalani bisnis di bidang kecantikan yang sudah dijalaninya selama 3 tahun belakangan ini. Kini, Luna pun juga kembali menjejakkan kakinya dalam dunia seni peran yang membesarkan namanya. Meski begitu, rupanya ada sedikit kekhawatiran yang dirasakan Luna. Lantaran di usianya kini, ia mengaku ruang geraknya di dunia entertainment mulai sangat terbatas lantaran banyaknya generasi muda yang mulai menanjak naik. Lantas adakah siasat yang dilakukan Luna untuk membuat namanya kembali bersinar? Happy banget, yang pasti nggak berasa ya, udah 3 tahun kerja keras aku yang aku bangun dari iseng-iseng yang karena gabut aja, terus akhirnya 3 tahun ya happy lah, semua sahabat datang, dua-duanya saling support kok. Sebenarnya di dunia entertainment juga mungkin udah banyak generasi baru ya, jadi kita ya kebagian yang jadi ibu-ibu lah sekarang. Di series terbaru juga jadi ibu-ibu gitu. Jadi ya udah mulai menerima bahwa pergeseran tuh udah mulai ada ya. Kalau masih dikasih kerjaan dan masih ternyata bersinar ya kita alhamdulillah aja lah. Tapi ya sambil membangun yang kita bangun sekarang lah. Ya basically everyday berusaha untuk ribet aja. Ribet tuh maksudnya cari kerjaan aja, kesibukan. Jadi apapun yang dikerjain ya kita coba maksimalin. Di sisi lain, keberhasilan Luna Maya pun tidak lepas dari dukungan kedua orang tuanya yang tidak pernah mengekang apapun kegiatan yang dilakukannya, baik di dunia entertain ataupun di dunia bisnis. Untuk urusan jodoh pun, Luna juga mengungkapkan jika orang tuanya selalu mendukung siapapun lelaki yang akan menjadi pasangan hidupnya kelak. Orang tua saya mah nggak pernah pusing ya. Enggak lah, orang tua saya selalu support lah apapun lah. Yang bahagia kan anaknya, pasti anaknya bahagia, itu yang paling penting. Aku ngelawan orang tua karena nggak dengerin dia, suruh bilang jangan makan daging, itu dia marah. Tapi kalau pasangan nggak pernah.
Orang tua aku tuh orang yang paling maksudnya sangat baik ya, dalam artian siapapun pasangan aku dia selalu support. Dia nggak pernah berpikir bahwa kalaupun dia nggak suka dia cuma bilang kayaknya nggak cocok. Tapi in the end kalau suka silahkan. Jadi aku sangat menghargai itu. Jadi orang tua aku luar biasa bahwa yang nantinya akan berumah tangga, yang nantinya akan berhubungan, yang nantinya akan apa ya bersama-sama kan bukan pasanganku dengan ibuku, adalah aku. Jadi dia yang penting kamunya bahagia. Jadi aku pikir I respect that and I appreciate. Aku sangat berterima kasih dengan orang tuaku yang seperti itu gitu. Aku cuma didoain, tolong doain saya selalu sukses, amin. Karena menghidupi diri sendiri dan keluargaku. Jadi selalu memiliki tenaga untuk bekerja semampu aku, berkarir, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang banyak. I hope I can inspire people. That's the most important thing buat aku, menginspirasi orang dengan sesuatu hal yang positif dan mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.